Alhamdulillah. Ini tadi saya dihubungi, kami dari tim Wall of Center Yogyakarta dihubungi Koh Dondi tadi, terus mengabarkan kalau akan ada seorang akhwat yang hendak diskusi, dialog dulu, ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak Adel ya. Kita nggak kaku kok, kita nggak galak ya. Santai aja. Jadi insya Allah malam ini qadarullah, semua Allah yang mengizinkan, atas izin dan ridhonya Allah kita bisa berkumpul. Dan insya Allah malam ini mudah-mudahan dari pembicaraan atau dialog singkat kita, Allah berkahi waktu yang kita gunakan. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah untuk Mbak Adel. Amin. Gitu ya. Dan mudah-mudahan Mbak Adel bisa harapannya bisa melafazkan 2 kalimat syahadat ya. Dapat saudara baru lagi gitu. Gimana kok? Nah, Mbak Adel ini ceritanya kita berkomunikasi ya, awalnya lewat Instagram, kemudian kita atur janji pertemunya. Saya langsung berpikir mendingan kita langsung ketemu di MCY gitu. Nah, awalnya memang Mbak Adel bilang pengen istilahnya ngobrol gitu lah ya, ada yang mungkin mau ditanyain gitu kan. Ini terkait dengan mungkin Mbak Adel mungkin selama beberapa bulan ini mungkin sudah galau gitu atau gimana? Galau. Nah, Mbak Adel boleh nggak kenalin siapa, terus dari mana, terus tujuannya apa menghubungi kami gitu? Terima kasih ya Pak Doni ya. Saya nggak nyangka nih bisa ketemu sama Ko Doni. Iya, saya juga senang sekali. Sering lihat konten-kontennya di YouTube dan apa ya, membuka pikiran saya lah, maksudnya membuka akal pikiran saya. Maksudnya saya lebih bisa belajar Islam itu dari Ko Doni juga salah satunya yang memotivasi saya untuk lebih belajar lagi. Sebelumnya mungkin saya nggak memperkenalkan nama panjang saya, mungkin bisa dipanggil Adel aja. Saya dari daerah di Jawa Tengah. Nah, saya sekarang kerja di Jogja kok. Saya kerja di Jogja. Nah, ini saya mau belajar gitu. Saya tanya-tanya sama Ko Doni lebih apa ya, lebih dalam lagi lah apa yang masih saya jadi pergelutan di saya, biar maksudnya meyakinkan saya lagi gitu. Iya. Kalau di gereja istilahnya lagi sedang bergumul gitu ya? Sedang bergumul. Justru malah bergumulnya awalnya bukan dari saya belajar ke Al-Quran dulu ya, belajar dari Islam dulu. Malah saya pingin sebenarnya gini kronologi awalnya Pak. Awal mulanya saya gini, saya aja pemahaman agama saya sendiri yang saya yakini sejak lahir pun saya masih kurang, perlu belajar lagi. Awalnya saya mulai nih, saya harus belajar gitu, belajar baca Alkitab lah. Saya buka lagi Alkitab, saya baca gitu. Saya baca kok dari membuka Alkitab itu malah timbul apa ya, kok pertanyaan-pertanyaan lagi yang dulunya saya yakin, tapi kok saya jadi itu kayak enggak. Oh iya ya, kayak konsep Trinitas saya mempertanyakan itu lagi. Jadi bener nggak yang saya yakini selama ini? Akhirnya saya belajar lagi, malah apa ya? Saya belum menemukan ketenangan batin gitu loh Pak. Nah, di sini saya nggak nemu jawaban nih atas pertanyaan saya itu. Saya di agama saya ini saya belum menemukan jawaban itu. Kemudian saya belajar masuk ke agama Islam. Nah, dikit-dikit kok saya tanya apa langsung ada jawaban gitu. Tanya ke siapa? Maksudnya saya lihat di YouTube. Buka ini kan kayak semua ada logikanya gitu. Kan termasuk orang yang kalau apa-apa tuh harus pakai logika dulu, ada jawaban pastinya gitu. Bisa kamu harus percaya gitu. Itu kamu harus percaya. Itu saya masih ini satu persatu kok iya. Terus konsep ketuhanan, iya Tuhan itu ya salah satu gitu. Kalau konsep Trinitas kan dulu cuma apa ya, kan banyak yang memperdebatkan itu. Banyak yang memperdebatkan itu. Saya mulai baca lagi gitu. Oh iya ya Tuhan ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus.
kalau dulu kan pada di pergunjingan saya tanya sama guru agama saya, dia bilangnya ya udah itu tuh kalau kamu tidak beriman kamu nggak akan paham. Ya, kalau nggak ada Roh Kudus nggak ngerti gitu katanya. Makanya kalau itu dibimbing sama Roh Kudus, kamu akan mengerti. Terus konsep saya juga salah awalnya, Kak, saya mengira Islam itu tidak percaya kan Yesus sih. Makanya ketika aduh nanti misal saya masuk Islam, saya meninggalkan Yesus sih. Ternyata kan enggak ya, yang memang malah apa ya ya dimuliakan lah Yesus. Islam lebih kita mau mengikuti Yesus bukan menghargai Yesus. Dari dulu konsepnya itu Yesus itu utusan gitu. Dia saja berdoa sama gitu. Mungkin itu awalnya pergumulan saya nih. Terus tapi masih ada yang lanjut kan kalau di Kristen mesti ini kan kok yang ada ayat di Yohanes 4 ayat mesti akulah jalan kebenaran Yohanes 14 Yohanes 14 ayat 6 akulah jalan dan kebenaran hidup itu kan yang selalu dipegang nih Kak. Kalau kita udah benar gitu, pokoknya kita udah melalui Tuhan Yesus, kita berdoa aja atas dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Itu yang bikin saya apa ya masih mempertanyakan itu lagi. Dan sekarang mulai ada kalau ada Allah, kenapa kita nggak berdoa langsung? Itu kenapa dalam nama Tuhan Yesus? Saya itu kalau terus mulai belajar nyari-nyari temu jawaban. Lihat, saya hampir setiap hari itu kayak pengen, jadi tuh kayak keinginan belajar saya tuh tinggi banget gitu. Rasa semakin saya tahu, semakin saya penasaran. Saya semakin pengen apa ya? Pengen cari tahu lagi, pengen oh iya gini lihat. Terus ada suatu ketika saya pas waktu itu ada perjamuan kudus, saya masih ke gereja ya. Saya masih ke gereja, terus ada perjamuan di gereja udah rasanya udah hampa kok. Hampa. Oke. Saya di sini mau cari apa gitu. Kayak, ini maksudnya kok beda gitu loh. Kok saya beda, terus ke gereja pun saya harus dipaksa dulu, nggak dari yang saya pengen. Maksudnya harus orang tua saya, ibu saya sih terutama ibu saya kan ayo ke gereja, itu kan ke gereja juga hanya kan namanya ya pas hari Minggu itu pun jarang, paling hari-hari besar hari itu. Terus apa ya langsung hampa. Terus perjamuan kudus saya mulai bertanya lagi, kenapa ya kok harus ada perjamuan kudus? Kenapa kok apa ya kan Tuhan kalau di agama Nasrani kan Tuhan menebus Yesus menebus manusia gitu, menebus dosa manusia gitu. Terus di ibaratnya perjamuan kudus ada roti, ada anggur. Saya mempertanyakan kenapa kok harus kayak gitu? Itu kenapa kok harus pakai tata cara seperti itu? Bukannya kalau roti kan diibaratkan daging Yesus, tubuh Yesus. Kenapa kita harus makan itu? Kenapa anggur kita minum darah Yesus? Itu kan salah. Kenapa? Terus ada apa namanya pendeta juga bilang, pokoknya saya lupa ayatnya apa. Itu tidak boleh ada yang meniadakan hukum Taurat. Meniadakan salah satu hukum Taurat. Bahkan di Taurat tuh menurut saya loh, menurut saya tuh selama ini nggak diterapkan semua gitu loh. Betul. Kalau perjamuan kan memang dari perjanjian lama, bahkan sebelum perjamuan kudus di perjanjian baru. Perjanjian lama nggak ada. Kan ada. Terus itu kan ada korban, itu kan udah nggak. Di perjanjian lama korban hewan tapi korban bakaran gitu. Itu. Perjamuan baru tiba-tiba korban manusia gitu. Itu terus jangan ketawa dong Bang. Jangan ketawa dong. Ada tim di balik layar teman-teman kalau bisa lihat. Kita harus hargain dulu pergumulannya Mbak Adel ya. Karena pergumulan itu banyak gitu loh. Kalau bisa tadi itu pertanyaan kayak ini kenapa ya kok gini? Sorry. Tadi kan pertama kali kan Trinitas yang ditanyain kan. Sudah pernah nanya ke pendeta belum soal Trinitas? Itu tadi kok imani saja. Imani saja. Pokoknya orang yang
kamu akan paham kalau kamu dibimbing kalau punya Roh Kudus. dan Roh Kudus. Kalau mau nanya Trinitas tuh sama Celiana tuh. Ini saya lagi nyimak sebetulnya nih, Iya, Mak belum Doni. dapet jawabannya gitu. Saya nunggu Gimana statementnya Kak Doni ini. Ya gini, jadi kalau yang namanya Trinitas, Trinitas atau Tritunggal itu di dalam Bible kata Trinitas itu sendiri nggak ada, ya. Jadi Trinitas itu adalah hasil pemikiran daripada bapak-bapak gereja yang akhirnya ditetapkan di abad keempat Masehi. Di Bible sendiri nggak ada kata Trinitasnya, tapi menurut gereja itu adalah konsep ketuhanan bagi aliran yang mempercayai Trinitas atau disebut Trinitarian. Nanti ada lagi kelompok yang tidak percaya dengan Trinitas. Ada beberapa kelompok yang tidak percaya Trinitas, ada yang dari Unitarian, nanti ada lagi yang Mormon gitu ya. Nah, tetapi kita harus tahu dulu atau harus paham dulu kenapa kok gereja menetapkan konsep Trinitas gitu ya. Kita harus paham juga sejarahnya, kondisi pada saat itu di daerah itu gitu ya. Palestina pada saat itu tempat di mana kita sebut Yesus atau Isa Al-Masih jalan-jalan di atas muka bumi itu pada waktu itu kan di bawah penjajahan bangsa Romawi. Kita tahu nih Romawi ini agamanya apa gitu. Mereka kan menggunakan kepercayaan Helenisme Yunani kuno. Yunani juga bisa mempercayai Helenisme juga dari orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar mereka. Di sekitar mereka itu kan dikelilingi oleh bangsa-bangsa, contoh misalnya dari Sumeria, nanti turun dikit ada Babilonia, turun lagi ada Persia, ke sono dikit ada India, balik ke sono ada Mesir, ke atas dikit ada Eropa. Semua daerah-daerah itu sudah ratusan tahun yang sebelumnya itu memang sudah percaya atau menyembah Tuhan yang disebut dengan triad. Ya, triad, tiga tapi satu, satu tapi tiga gitulah. Jadi boleh dibilang kekristenan itu memang akhirnya seperti mengadopsi sistem kepercayaan bangsa-bangsa yang sudah ada ratusan tahun sebelumnya, bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya gitulah. Di Sumeria juga mereka percaya ada 3 dewa, Babilonia juga begitu, Persia juga begitu, di India ada Trimurti, di Mesir ada Osiris, Horus, Ra, nanti di Eropa nanti ada Madonna segala macam, semuanya melambangkan yang tiga tapi satu gitu. Dari mana gitu? Itu sistem kepercayaan 3 tapi satu tapi 3 itu dari mana gitu? Ternyata itu dulu pernah saya baca ada perkataan atau saya kutipan ya dari seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles. Dia bilang gini, menurut perkataan orang-orang Pitagoras, pernah dengar Pitagoras ya? Di matematika kan ada tuh. Menurut perkataan orang-orang Pitagoras, dunia ini hanya dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum alam semesta itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu awalnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di daerah itu memang semuanya sudah terbiasa menyembah Tuhan yang tadi saya bilang triad itu gitu. Sejarahnya seperti itu ya. Terus kalau kita lihat di Bible-nya sendiri, di Bible kan tidak ada kata Trinitas, tetapi kan banyak ayat-ayat yang digunakan oleh bapak-bapak gereja pada saat itu untuk seperti apa ya, seperti menyesuaikan gitu dengan kepercayaan-kepercayaan yang di luar tadi itu, yang triad itu ya. Jadi mereka ada mengambil beberapa ayat, kemudian dipadukan seolah-olah itu adalah dasar daripada kepercayaan Trinitas itu gitu. Ada nggak ayat-ayat apa saja yang dianggap sebagai dasar dari pemikiran Trinitas itu? Contohnya, misalnya di Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya kan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi nih, gitu. Tapi di ayat itu belum dibilang 1, gitu kan? Ternyata tuh ayat sisipan. Itu ayat sisipan di abad kedua oleh gereja-gereja yang saat itu sedang berkuasa gitu. Sisipan. Jadi kalau namanya kitab suci, ini kalau dibilang Bible itu kitab suci, tapi ada ayat yang disisipkan, jadi suci nggak? Itu baru 1 tuh ya. Nanti ada lagi misalnya di 1 Yohanes 5 ayat 7.
karena ada saksi, ada 3 saksi di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, di situ disebut tuh ketiganya satu. Menggunakan ayat itu, Bapak Gereja juga mengatakan bahwa ini Trinitas gitu. Kan Trinitas itu kan artinya kan 3 pribadi tapi satu tapi 3 gitu kan. Menggunakan ayat itu dipakailah sebagai dasar aliran Trinitarian, menggunakan apa namanya pemahamannya sebagai ini loh Trinitas gitu. Ternyata ayat ini juga tidak asli atau disisipkan. Gimana? Jadi kalau ada beberapa ayat, ini baru 2 ya, masih ada belasan lain ayat-ayat yang disisipkan, ditambahkan, bahkan ada yang dipinjam. Pernah dengar ayat dipinjam? Ayat dipinjam itu maksudnya gini, kan kita kalau tahu di Bible itu kan ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Oh iya. Siapa yang menulis pertama nih dari 4 ini gitu? Ternyata bukan Matius, ternyata Markus. Markus yang menulis kira-kira di abad pertama, kira-kira tahun 60 sampai 65 Masehi. Kemudian baru Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Jadi isinya Matius dan isinya Lukas itu di atas 80% sama dengan yang di Markus isinya. Makanya ada yang dibilang salah satu misalnya ayat di Matius dipinjam dari Markus. Nanti yang Lukas juga pinjam dari Matius, atau Lukas juga pinjam dari Markus gitu. Matius dan Lukas ditulis kira-kira 10 tahun setelah Markus. Itu kira-kira tahun 75 lah Masehi ya. Kemudian terakhir baru Yohanes. Yohanes ini beda sama sekali gaya penulisannya dengan yang 3 gospel tadi. Yang Yohanes ini sebenarnya ditulis untuk memerangi kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Ya, Gnostik di daerah itu pada saat itu berkembang aliran yang namanya kelompok Gnostik. Ini tidak menyadur dari ketiga ini, dia menulis sendiri untuk memerangi kelompok Gnostik, makanya dia banyak berbicara mengenai sisi ketuhanan Yesus. Nah, makanya gereja banyak mengutip ayat dari Yohanes untuk membuktikan keilahian Yesus gitu. Contoh kalau tadi Adel bilang Yohanes 14 ayat 6 gitu kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ternyata ribuan atau ratusan tahun sebelum Yesus itu sudah ada tokoh juga yang mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Siapa? Dewa Mitra. Dewa Mitra juga disebut dia adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Kok bisa sama? Kira-kira kebetulan nggak? Kalau gitu. Kira-kira aja, kita mikir awam aja lah. Kok yang di sana jalan kehidupan, jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus juga jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Ya. Kebetulan nggak ya? Kita pikir ya nanti. Terus tadi Adel juga bilang ada perjamuan kudus. Iya. Kenapa harus ada roti? Kenapa harus ada anggur? Ya kan? Di Mesir, dewa Osiris namanya, itu juga tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan roti dan anggur, ya, yang melambangkan tubuh dan darahnya dewa Osiris, mendapatkan hidup yang kekal. Lah kok sama Yohanes 6 ayat 51 sampai 54 yang Yesus bilang ingatlah ini akan aku gitu kan. Barang siapa makan roti ini dan minum anggur ini, sama saja kurang lebih lah, artinya kurang lebih sama, mendapatkan hidup yang kekal. Kok mirip? Padahal udah ratusan tahun sebelum ada Yesus gitu loh. Kok bisa mirip gitu? Kira-kira kebetulan nggak? Kira-kira aja. Tadi Trinitas ya, triad, 3 tapi 1. Kemudian apalagi tadi jalan dan hidup dan kebenaran, mirip. Perjamuan kudus, kok mirip gitu ya? Udah 3 tuh miripnya. Kira-kira kebetulan nggak? Masih banyak. Yang lahirnya di gua lah, yang lahir 25 Desember lah, yang matinya disalib lah, yang bangkit di hari ketiga lah. Itu semuanya adalah kemiripan-kemiripan daripada cerita-cerita kepercayaan yang ada di daerah situ, ya, dari Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, dan Eropa. Mereka punya tokoh-tokoh yang seperti itu. Bahkan di India, kisahnya Krishna, Dewa Krishna, pernah dengar kan? Iya, itu hampir sama persis dengan Yesus. Yang baru lahir
rajanya mau bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun ya. Di Bible kan ada, di Matius kan, Herodes kan. Krishna juga begitu ada, di Bhagavad Gita ada. Kita bisa pikir nggak, kok kira-kira sama gitu ya. Dari mana gitu? Kok mirip gitu ya? Ya, paham ya maksud saya. Ini saya cerita begini bukan saya mau mempengaruhi siapa-siapa. Kalau Adel mau belajar, saya nanti bisa berikan materinya semua. Tetapi maksud saya, yuk kita pikir kok mirip gitu ya. Sistem kepercayaan Kristen dengan sistem kepercayaan bangsa-bangsa yang sebelumnya, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, yang sistem kepercayaannya kok mirip gitu. Berarti kan ada sesuatu. Kalau satu kebetulan lah mungkin lah ya. 2 masih oke lah kebetulan lah. Tapi kalau ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 masa kebetulan terus gitu kan. Nah, jadi kita harus berpikir menggunakan akal yang sudah diberikan oleh yang menciptakan kita. Apakah ini kira-kira kebetulan kalau sistem kepercayaannya kok sama dengan sistem kepercayaan bangsa-bangsa lain yang sebelumnya gitulah ya. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi kan Adel juga sebut bahwa Adel kan percaya bahwa di Kristen itu kan orang Kristen taunya mereka selamat masuk surga karena dosanya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Kira-kira, ini cuma kira-kira nih, saya cuma ngajak ngobrol doang nih. Kira-kira kalau memang benar Yesus itu Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi ya, Yesus tahu nggak kira-kira dia bakal mati di atas kayu salib? Harusnya tahu. Dia Tuhan, kalau dianggap Tuhan nih, harusnya Yesus tahu dong. Berarti kalau dia tahu, berarti dia melakukan aksi apa kalau begitu? Cobaan. Dia tahu kalau saya turun ke bumi, saya akan mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga gitu ya misalnya. Berarti kan dia tahu dia akan mati. Iya, udah siap. Udah siap mati kan? Boleh nggak saya sebut itu bunuh diri? Boleh nggak? Dia tahu dia mau mati. Misalnya contoh, saya mau menyelamatkan saudara-saudara saya. Contoh lah, di film juga banyak lah ya model-model begitulah. Kalau tidak ada salah satu orang yang melakukan, yang lain mati semua. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Kan mirip seperti itu kan konsepnya. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan saudara atau temennya, bisa nggak aksinya disebut aksi bunuh diri? Karena kan aksinya dia menghilangkan nyawa sendiri, bukan menghilangkan nyawa orang lain gitu. Menghilangkan nyawanya sendiri untuk mau disebut apa, mau menebus kayak, mau menyelamatkan kayak, atau mau apalah. Tapi kan aksinya dia menghilangkan nyawanya sendiri gitu. Mau di mana tempatnya itu cerita lain lah. Boleh nggak kira-kira aksinya Yesus saya sebut aksi bunuh diri? Kalau pakai akal logika sehat gitu ya, boleh dong saya sebut itu aksi bunuh diri dong. Oke. Tapi tadi kan juga mungkin disebut juga ada di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa kepada manusia, maka dikaruniakan anak yang tunggal kan, barang siapa percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Gereja kan mengajarkan begini, manusia berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, betul kan? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Tuhan sang pencipta manusia ini mau mengampuni dosanya manusia ini dengan cara apa? Membunuh anaknya sendiri, betul kan? Menyerahkan atau mengaruniakan anak yang tunggal sebagai penebus dosa kan artinya kan membunuh anaknya sendiri di atas kayu salib. Kalau nggak begitu dosa manusia nggak ketebus gitu, kan gitu konsepnya, betul kan? Contoh kalau misalnya sekarang Mbak Adel misalnya ke toko permen misalnya, ini misalnya nih contoh nih ya, misalnya Mbak Adel nyolong permen 1 misalnya, dimakan nih, salah kan? Salah. Berdosa kan? Iya. Terus habis itu Adel sadar, oh iya saya dosa nih. Adel datang lagi ke toko permen, bilang sama yang punya toko, saya mau minta maaf, tadi saya udah nyolong permen, saya bersalah, saya mohon dimaafin gitu. Terus yang punya toko bilang, oke saya maafin, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Nah gitu. Itu baru konsep keselamatannya gitu ya. Terus banyak juga kan ayat-ayat yang dipakai bahwa Yesus itu Tuhan karena dia itu bilang aku dan Bapa adalah satu misalnya.
ya kan, Yohanes 10:30. Tapi kan di atasnya itu kan ada ayat-ayat yang menerangkan bahwa Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa gitu kan untuk umat atau bangsa Israel. Berarti kan ada sebuah misi di situ kan. Misinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya bangsa Israel bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak bertobat, mereka masuk neraka misalnya. Bertobat, masuk kerajaan Allah sebutnya, gitu kan. Kalau pekerjaannya dilakukan, ada yang mengutus, ada yang diutus melakukan pekerjaan, berarti kan ada misi. Berarti kan yang sama apanya? Kalau begitu, tujuannya dong. Tetapi itu dipahami oleh gereja sebagai Yesus dan Bapa satu atau sama hakikatnya gitu. Maka dianggap, oh karena itu Yesus disebut Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Iya sih, sama ini sih yang kayak di Kristen kan ada 12 pengakuan iman rasuli. Kan ada yang dari yang ketiga itu bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan apa gitu. Kalau jadi satu, saya mau bertanyakan itu kalau Tuhan dan Allah itu Yesus dan Allah itu satu, kenapa Yesus naik ke surga duduk di sebelahnya? Kirain mau nanya kenapa nggak duduk sebelah kiri gitu. Kenapa duduk di sebelah kanannya gitu? Iya, kenapa sebelah kanan, kenapa nggak sebelah kiri gitu ya? Untung nggak nanya, yang duduk kalau gitu sebelah kanan, terus yang duduk sebelah kiri siapa gitu? Kalau pendeta bilangnya begini, kalau Yesus diceritakan duduk di sebelah kanan itu pemahamannya menurut mereka itu artinya Yesus menerima kuasa gitu dari Bapa gitu. Artinya begitu. Mau dianggap sebagai literal karena di ayatnya kan di Kisah Para Rasul Stefanus melihat gitu kan Yesus duduk di sebelah kanan. Tapi pendeta menjawabnya itu artinya Yesus menerima kuasa gitu. Pendeta yang jawab. Tetapi kan kita sebagai manusia mikirnya di alam bawah sadar kita aja kita langsung mikir kalau ada Bapa terus Yesus duduk sebelah kanan terus satunya di mana gitu loh. Ya kan? Kalau memang Yesus Tuhan, atau juga ada pendeta yang bilang bahwa Yesus itu ya Bapa itu sendiri karena dia menjelma jadi manusia katanya kan. Terus giliran dia diangkat kenapa enggak berubah jadi Bapa gitu kan? Iya. Jadi hal-hal seperti itu memang hal-hal yang boleh dibilang konsep yang sebenarnya dipaksakan gitu, nggak masuk ke dalam akal sehat manusia gitu. Di Yohanes 3:16 Yesus dipangku bukan duduk sebelah kanan. Nanti ada lagi ayat Yesus berdiri bukan duduk. Tetapi ya oke lah, itu mungkin dianggap sebagai ayat kiasan gitulah ya. Ya tetapi tetap aja itu tidak bisa diterima di bawah alam sadar kita gitu. Tetap di bawah kita, misal mau kita renungkan bagaimana, tetap ada 3 sosok gitu di atas. Ada Bapa, gambaran kita seorang yang sangat tua, jenggotnya sangat panjang misalnya gitu ya. Nanti ada Yesus, sosoknya berambut gondrong, berjenggot, matanya biru, hidungnya mancung gitu misalnya. Itu gambaran-gambaran yang ada di dalam atau di bawah alam sadar kita. Roh Kudus, nanti kita bisa mikir merpati lah atau seperti malaikat lah gitu. Tetap ada 3 sosok yang berbeda gitu. Mau kita coba gabungin jadi satu, nggak masuk di dalam akal kita, nggak masuk. Makanya kalau pendeta ngomong gini, Bapa adalah Maha Kuasa, Yesus adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa, tetapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Bisa nggak keterima dengan akal sehat kita gitu? Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Lanjut lagi, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Mau dipaksakan masuk ke dalam akal sehat juga rasanya gimana sih? Tetap aja pasti ada penolakan gitu, ya kan? Kalau dibilang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi ini bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Pada waktu Yesus pada waktu Yesus dibaptis, ada suara nggak di atas? Ada kan? Inilah anakku yang kukasihi. Ada suara. Udah ada satu entitas kan? Yesusnya di sungai, sedang dibaptis. Berapa entitasnya? 2. Ada Roh Kudus dalam bentuk merpati. Entitas juga bukan? Iya. Terus kalau dibilang bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan, terus
Mekanismenya gimana nongol bareng gitu? Iya. Kan nongolnya bareng. Ada suara, ada Yesus, ada burung merpati gitu. Tetap mau dimasukkan ke dalam akal sehat manusia tetap sulit gitu lah. Kecuali kalau seperti tadi Adel bilang, kalau kamu nggak imani, kamu nggak akan paham. Iya. Kalau kamu nggak dijamah Roh Kudus, kamu nggak akan paham. Pernah dengar nggak Roh Kudus nama siapa? Pernah dengar? Celiana pernah dengar nggak Roh Kudus nama siapa? Nggak ada. Karena itu sosok Roh Kudus itu baru diangkat, itu baru di abad keempat. Sampai dari abad 1 sampai abad 3 tuh jarang dibicarakan gitu loh sama bapak-bapak gereja yang berbeda pendapat gitu lah. Nah, jadi kepercayaan atau paham Trinitas itu sendiri sebenarnya mengalami evolusi. Nggak ujuk-ujuk gitu, kalau orang Jawa bilang nggak ujuk-ujuk langsung nongol Trinitas gitu, enggak. Pertama kali istilah Trinitas dikemukakan oleh seorang mau dibilang bapak gereja boleh, tapi akhirnya dia keluar dari gereja, namanya Tertullianus. Tertullianus bilang ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, 3 pribadi tapi satu entitas gitu bilangnya. Tetapi Tertullianus masih punya paham gini, Bapa itu dengan Yesus tidak setara gitu. Yesus itu masih ada tingkatan di bawah Bapa gitu. Berkembang lagi sampai di abad keempat baru oleh Bapak Gereja Athanasius dibilang setara gitu. Semuanya setara gitu. Kalau dibilang setara, kita baca di Bible, Yesus nggak tahu musim pohon ara, ya kan, sampai dikutuk pohonnya, nggak ada buahnya. Kok setara begitu dibilang? Setaranya di mana gitu? Kalau Tuhan kan harusnya maha tahu dong. Yesus nggak tahu hari kiamat. Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat gitu? Tuhannya Tuhan, maksudnya Tuhan yang bagaimana yang nggak tahu sesuatu gitu? Di ayatnya kan jelas, yang tahu cuma Bapa, malaikat pun tidak, anak pun tidak gitu. Setaranya di mana gitu, ya kan? Jadi hal-hal seperti itu yang memang gimana ya? Mau dipaksakan bagaimana, nggak akan masuk. Makanya pendetanya bilang imani saja. Gitu. Itu adalah konsep yang memang ya oke lah, sekarang memang orang Kristen kalau digabungin semua memang paling banyak, tetapi kan menyebarkannya dengan cara apa kan itu nanti harus kita baca gitu ya. Tetapi konsepnya kan tetap aja nggak bisa masuk. Makin kesini orang makin tidak percaya ya dengan konsep seperti itu, terutama masyarakat atau bangsa-bangsa yang lebih banyak menggunakan logika. Contoh misalnya di Eropa, Amerika, sudah banyak yang ditinggalkan gitu, gereja-gereja, banyak yang kosong, banyak yang dijual jadi masjid gitu. Dekat sini juga ada gitu ya, ada yang begitu. Jadi itu yang secara singkat aja ya, yang mungkin saya bisa gambarkan. Pertama, kalau memang Bible itu sebagai kitab suci, suci kan artinya kan tanpa campur tangan manusia kan, bukan maksudnya ditulis oleh manusia juga itu campur tangan manusia, bukan. Manusia hanya sebagai perantara untuk menulis, tetapi yang suci kan harus isinya, kontennya, isinya ini kan harusnya kita anggap sebagai firman Tuhan gitu loh. Tapi kalau ditambahin, disisipkan, dipinjam lagi maksudnya, terus tidak asli gitu, apakah bisa disebut sebagai kitab suci gitu? Itu gambaran ininya lah ya, gambaran besarnya lah ya. Terus satu lagi gini, Adel tahu nggak, di dalam Bible kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tadi Adel bilang di perjanjian lama ada korban. Ada nggak korban darah manusia di perjanjian lama? Nggak pernah baca kan? Yang ada korban hewan. Kenapa mereka pakai korban hewan? Itu adalah sebenarnya sebuah kayak semacam syariat gitu ya, untuk menghapus dosa orang yang berdosa pada saat itu. Tetapi itu hanyalah dosa yang disebut dosa yang tidak disengaja gitu. Kalau orang itu punya hewan, dia bisa berkorban sapi atau lembu. Kalau dia nggak punya sapi lembu, dia boleh korban dengan kambing atau domba. Kalau dia nggak punya, dia boleh korban diganti dengan burung tekukur. Kalau dia nggak punya burung tekukur nih, miskin nih, dia boleh ganti dengan tepung terigu. Sampai begitu gitu ceritanya. Jadi ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Tiba-tiba di perjanjian baru, dosamu nggak bisa dihapus kalau nggak ada penumpahan darah Yesus di atas kayu salib.
Kan nggak matching gitu loh, nggak sama kan gitu kan. Nah, siapa yang ngajarin Iya kan. dosa ditebus harus pakai darah manusia, sedangkan di perjanjian lama nggak ada gitu. Di perjanjian lama firman-firmannya disebutin apa? Kalau disebut firman nih ya, karena kan ada tulisannya ini firman Tuhan gitu kan. Bertobatlah kamu, basuhlah dirimu, perjuangkan anak-anak yatim, belalah perkara janda-janda di Yesaya 1 ayat 16-18. Karena kalau kamu lakukan itu, dosamu yang merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Artinya apa kalau gitu? Dosa yang merah itu berarti kan yang paling tinggi dosanya, bisa putih seperti salju. Artinya dari dosa yang paling tinggi atau besar, kalau putih berarti kan dihapuskan, udah putih namanya, dari merah ke putih kan berarti kan diampuni dong. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya, gampangnya gini, artinya kan berarti kan Tuhan yang disebut di dalam perjanjian lama berarti kan Maha Pengampun. Manusia bertobat, diampuni. Dosanya merah seperti kirmizi, jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, jadi putih seperti bulu domba. Berarti diampuni nggak? Diampuni. Tiba-tiba di perjanjian baru, dosamu nggak diampuni kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib, yang menumpahkan darah untuk orang Kristen gitu. Nyambung nggak kira-kira? Kira-kira kalau Bapak di sorga harus mengutus anaknya harus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, kira-kira Bapak yang di atas tuh Maha Pengampun nggak kalau begitu? Enggak dong. Kalau Maha Pengampun ya sudah, bertobat diampuni kan, nggak harus menjelma atau menjadi manusia atau mengutus anaknya atau mengaruniakan anak yang tunggal harus mati di tangan manusia ciptaannya gitu loh. Kan itu nggak sama dengan yang di perjanjian lama gitu. Kira-kira pernah diajarin gitu nggak di gereja sama pendeta? Ketidaksamaan itu gitu loh. Pendeta kan bilang Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, ya kan? Tapi untuk menggenapi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau iota dari Taurat hilang. Tapi ada kata-katanya apa? Sampai semuanya, sebelum semuanya terjadi. Maksudnya pendeta apa dengan sebelum semuanya terjadi? Sampai Yesus disalib. Itu. Jadi ajaran gerejanya adalah mengatakan betul Taurat itu sampai zaman Nabi atau sampai Yohanes Pembaptis. Setelah itu zaman Yesus, sampai Yesus disalib, Taurat itu udah nggak berlaku lagi. Ikutlah perjanjian atau hukum Yesus gitu katanya. Nah itu apakah ajaran Yesus begitu? Itu maksud saya. Ya, jadi kalau kita mau lihat secara utuh, ada dua konsep yang berbeda antara PL dan PB. Di Ibrani dikatakan apa? Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Sedangkan di PL ada ayat mengatakan anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya, ayahnya juga tidak bisa menanggung dosa anaknya. Yang berbuat dosa itu yang mati. Kan beda sama Ibrani, berarti kan? Nah, gimana dong kalau gitu? Menimbulkan kebingungan kan berarti kan. Jadi ada perbedaan konsep keselamatan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Walaupun di perjanjian baru ini seolah-olah menganulir perjanjian lama karena dianggapnya itu adalah hukum lama, tetapi konsepnya ini kan berubah beda jauh gitu loh sama di perjanjian lama gitu. Karena dibilangnya kan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota hilang gitu. Nah, orang yang menghilangkan satu iota itu dikatakan apa? Dia mendapatkan azan ya. Kita tunggu sebentar ya. Nanti dari misalnya Protestan ini, Bible-nya macam-macam. Ada KJV, ada ESV, ada EV, ada NIV, ada RSV, macam-macam. Ada Tyndale, ada Wycliffe, ada Duo Rhymes gitu. Di masing-masing versi ini, yang ada satu ayat di sini ada, di sini nggak ada gitu. Kenapa? Karena yang di sini menerjemahkan dari manuskrip yang abad-abad ke-10 ke atas. Nanti yang nggak ada ayat itu, dia menerjemahkan dari ayat-ayat yang dari abad ke-4. Jadi di awal-awal ada ayat yang tidak ada, adanya di abad ke-10, di atas 10 gitulah. Berarti
ada ayat-ayat tambahan, ada ayat-ayat sisipan gitu. Pernah lihat Bible ini nggak? Oh, Kitab suci Katolik. Iya. Nih kalau mau di zoom. Kalau tadi saya kan bicara, Iya. saya tunjukkan buktinya. Di sini ada buktinya. Oke, walaupun ini dipercaya sama saudara-saudara kita, tetapi kita hanya ngajak mikir doang. Jangan saya yang baca ya, Adel aja yang baca ya. Ayat 7 nih. Nah, ada ayat 7. Mic-nya mana tadi? Ini di sini kok. Oh ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian karena Roh adalah kebenaran. Bukan. Kesaksian di dalam surga. Surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, terus sampai kata di bumi. Di bumi. Yang tadi terusin. Yang 8. Iya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, Roh sampai di situ. dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Di beberapa versi Bible yang lain, ayat itu tidak ada. Kenapa? Kok bisa ada yang enggak gitu? Keterangannya di sini. Nih. Ayat 7 sampai 8 dari kalimat di dalam surga sampai di bumi. Nah, coba dibaca. Oh ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dan dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, tidak asli apa? Ya, Kalau tidak asli apa? Kata lain tidak asli Pak. Kalau tidak asli apa? Dia ngomong ya, bukan saya. Dia ngomong loh. Jadi maksudnya dia tuh mungkin Adel belum pernah dengar Vulgata, belum pernah dengar kan. Jadi Bible Kristen ini kan tadi saya bilang ada 2 bagian, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Lama ini asalnya itu dari sebuah Bible juga, tapi Bible punya orang Yahudi. Ya, Bible-nya punya bangsa Yahudi. Bible-nya orang Yahudi itu namanya Tanakh. T-A-N-A-K-H, Tanakh ya. Tanakh itu singkatan dari apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im dari yang Yosua, cerita mengenai nabi-nabi. Kemudian yang Ketuvim itu kitab-kitab seperti yang Amsal, Mazmur gitu-gitu lah ya, tulisan-tulisan. Tanakh ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Oleh siapa? Oleh juga orang-orang Yahudi sebenarnya. Tapi yang Taurat, yang 5 kitab Musa itu oleh rabi-rabi, 72 rabi-rabi, sisanya oleh orang-orang Yahudi yang sedang berada di Alexandria, Mesir, tetapi yang sedang berada di bawah penjajahan bangsa Yunani. Mereka ini ditengarai itu sebenarnya sudah terpapar oleh filosofi Helenisme Yunani kuno gitu. Kan Mesir dijajah Yunani, penjajah bawa budaya nggak? Pasti bawa budaya kan. Nah, penjajah Yunani ini datang ke Mesir, menjajah di mana-mana, membawa budaya namanya budaya Helenisme. Helenisme itu adalah budaya-budaya pagan, ya dewa-dewa gitulah, tahu kan ya. Setelah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Latin. Tadi disebutkan apa? Ayat ini aslinya itu berarti kan awalnya. Awalnya adalah sebuah catatan di terjemahan Latin di pinggir halaman. Nah, berarti ada ayat terus ada catatan. Catatan ini dimasukkan atau disisipkan menjadi ayat di dalam terjemahan Yunani gitu. Jadi makanya disebut karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa tadi? Ya, kira-kira gitu. Tapi gini, maksud saya gini. Pendeta akan bilang bahwa
ini nggak penting gitu. Buat pendeta nggak penting. Kenapa? Karena tanpa keterangan seperti ini pun atau tanpa ayat ini pun Trinitas itu tetap ada, Yesus tetap Tuhan. Ya itu kan untuk kepentingan pendeta atau gereja gitu ya. Tapi buat kita orang-orang yang ya kita memang orang awam, tapi kan kita juga masih punya akal sehat gitu loh. Akal sehat kita kalau memandang atau melihat satu kitab yang disebut kitab suci, tapi ada tambahan atau sisipan, bagaimana kita bisa memandang ini sebagai kitab suci gitu? Saya tidak menyalahkan 100% isi daripada Bible ini ya. Artinya gini, bukan saya menyalahkan, tapi saya tidak bisa menerima 100%. Karena menurut saya juga di dalam Bible ini masih ada sisa-sisa firman Tuhan ya. Kan di Perjanjian Lama kan banyak disebutkan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu kalau di dalam Islam kita menerjemahkan kurang lebih Qul huwallahu ahad. Artinya ya Tuhan itu esa gitu ya. Di Perjanjian Baru masih ada pesan yang sama, dianggap itu sebagai perkataan Yesus gitulah. Di Markus 12:29 Yesus mengulang daripada perkataan Musa gitu. Jadi kan kita anggap itu karena sesuai dengan Quran, ya kita anggap itu adalah bagian atau sisa-sisa firman Tuhan yang ada di dalam Bible ini. Jadi kita tidak menolak 100%, tetapi kita juga tidak bisa menerima 100% gitu. Kalau yang sesuai dengan Quran kita terima, yang tidak sesuai ya kita tolak. Yang kita tolak apa? Ya itu tadi yang ada keterangan tidak asli gitu. Itu kan catatan. Tetapi di sini ayatnya sendiri kan dikasih tanda kurung. Nah, ini baru salah satu dari sekian banyak ayat yang seperti ini. Mau contoh lagi? Mau contoh lagi? Bentar ya. Kalau kopinya tumpah mahal itu. Bentar. Masih banyak yang begitu. Di Matius pasti belum pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu kan? Sangat sedikit sih yang baca dari depan sampai belakang. Matius 17 ya, ayat 17 ini ya, ayat 21. Enggak, pasal 17 ayat 21. Ini. Coba baca. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, coba baca di keterangan bawahnya. Keterangan 21. bawah 21. Ini 21. Ayat ini tidak asli dalam Apa? Ayat ini tidak asli dalam tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Tidak asli. Iya. Tidak asli apa tadi? Palsu. Bukan saya ngomong kan, saya cuma menunjukkan kan. Jadi Bible ini jujur. Iya. Ya, kalau memang tidak asli dia bilang tidak Ya, asli. ada catatannya ya. Tapi nggak semua Bible kan ada catatan Ya, di bawahnya dan iya. kebanyakan memang yang dipakai tidak Betul. pakai catatan kok. Betul. Itulah makanya perkembangan Bible itu dari abad-abad ke berapa ya? Abad 12, 13 sampai 15. Waktu itu awal-awalnya ada sebuah Bible yang dia menuliskan catatan seperti ini. Iya. Oleh pihak gereja itu dianggap sesat gitulah, dianggap heresi gitu, sesat, bidat gitu, dihapus. Sampai ke Bible yang King James Version itu juga tidak ada catatan seperti ini, tapi masih ada nih Bible-Bible yang masih seperti ada. ini yang masih ada catatan-catatannya gitu lah. Itu yang masih bisa kita pelajarin. Iya. Di Android pun ada. Jadi kalau nggak punya ini masih Masih ada bisa di Android, install iya. aplikasinya. Ada catatannya persis sama. Iya. Nah gitu. Tapi maksud saya gini, ini hanya salah satu bukti, beberapa bukti ya, yang mana Bible ini secara jujur mengatakan bahwa ayat itu tidak asli. Tetapi yang lebih penting lagi adalah konsep ketuhanan, konsep keselamatan di dalam sebuah agama itu kan kita harus yakini pertama masuk akal dulu gitu. Iman iman itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat misalnya ya, atau yang di luar kemampuan akal kita gitu, itu kita imani oke. Tetapi
konsep ketuhanannya tadi kita cerita sudah bermasalah karena terlalu banyak kemiripan dengan konsep-konsep ketuhanan di bangsa-bangsa lain yang menyembah triad gitu kan. Konsep keselamatannya ternyata adalah dari perjanjian lama pindah ke perjanjian baru, konsep keselamatannya berubah, yang mana itu adalah ya boleh dibilang mengadopsi daripada konsep keselamatan kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, terus bagaimana dengan Islam? Apakah Islam kurang lebih sama seperti ini? Jauh ternyata. Karena kalau Bible ini kan disusun dan ditulis berdasarkan tradisi tulisan. Ditemukan tulisan dari awal yang ada kertas cuman segini nih, kulit binatang segini nih, itu yang paling awal pertama dari surat Yohanes. Cuman segini besarnya. Nanti ada mulai setengah halaman, nanti satu halaman, nanti 2 halaman. Memang banyak naskah-naskah yang ditemukan, banyak ribuan bahkan puluhan ribu. Tetapi dari puluhan ribu itu sayangnya tidak ada 2 yang identik. Identik tuh atau benar-benar sama gitu ya. Itu sayangnya nggak ada yang identik dari sekian banyak ribu naskah yang ditemukan gitu. Beda dengan Quran. Kalau Quran disusun dan ditulis berdasarkan tradisi lisan. Lisan artinya hafalan gitu atau bacaan gitu. Jadi kalau kita di sini misalnya bacanya salah, di sebelah sana protes. Bukan begitu bacanya, yang benar begini misalnya gitu. Bacaan itu yang dijaga baru ditulis menjadi Quran yang sampai kepada kita. Bedanya dengan Bible itu. Nah, terus bagaimana kita meyakini kalau Quran itu benar-benar firman Allah gitu? Ternyata di dalam Quran, ya nanti kalau kita baca nih, itu banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan yang baru terbuktinya itu paling baru 50 tahun yang lalu, baru 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu paling. Tapi banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran yang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Contoh misalnya, kalau misalnya apa ya, mendaki gunung yang paling tinggi lah, misalnya 5.000 kaki masih bisa napas enteng misalnya. Kalau udah di atas 10.000 kaki udah mulai sesek napasnya. 15.000 kaki lebih, 20.000 kaki wah udah ngap-ngapan gitu ya. Quran sudah menulis 1.400 tahun yang lalu di Al-An'am 125, Allah akan memberikan kelapangan dada gitu atau kemudahan buat seorang yang menerima Islam untuk belajar Islam. Tetapi jika Allah membiarkan seorang dalam kesesatan, Allah akan membuat orang itu dadanya sesak dan sempit seperti mendaki langit. Zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu ada nggak yang naik gunung sampai setinggi itu gitu? Atau naik pesawat gitu sampai setinggi manusia berapa sih bisa bernapas dengan masih dengan ringan tuh di ketinggian berapa sih? Sekarang kita tahu lah paling sampai 25.000 kaki lah. Di atas itu udah oksigen kan udah menipis kan? Gitu. Manusia baru tahu bahwa lapisan oksigen ini makin ke atas makin tipis. Siapa yang pertama kali tahu? Namanya Pascal, seorang ilmuwan gitu. Itu baru ditemukan kapan? Baru di abad ke-17 tahun 1648. Nah, Quran abad ke-7 kok bisa sudah ada menulis bahwa kalau mendaki langit dadanya sempit gitu. Tahu dari mana gitu Nabi Muhammad gitu? Nggak mungkin itu karangan seorang manusia gitu. Karena zaman itu nggak mungkin orang bisa tahu oksigen itu makin ke atas makin tipis. Di dalam Quran juga disebutkan di dalam laut itu gelapnya bukan main-main, udah benar-benar gelap gitu. Ternyata baru sekarang orang tahu di kedalaman sekian meter di laut itu benar-benar gelap, nggak ada cahaya. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah nyelam laut itu? Ngeliat di dalam laut gelap itu? Nggak pernah. Belum ada peralatan menyelam yang memadai kan pada saat itu kan. Bagaimana ceritanya? Kok Nabi Muhammad bisa membacakan ayat-ayat seperti itu yang ternyata baru tahunya sekarang? Berpijak dari situ ya, dan itu masih banyak loh ya, masih ada 1.000 ayat yang seperti itu. Berpijak dari situ, kita sebagai manusia yang punya akal sehat, kita mikir kan, bagaimana ceritanya di dalam Quran bisa ada ayat-ayat yang menceritakan
ilmu pengetahuan yang baru dikonfirmasinya baru zaman sekarang. Gunung dikatakan punya apa? Punya akar. Gunung itu dikatakan seperti pasak. Tahu pasak ya? Kalau kita camping misalnya kan, kita pakai tenda nih, kan ada tali tenda nih. Tali tenda nih kita ikat dengan apa? Dengan pasak. Pasak itu kita tancap ke tanah kan? Pasak itu kan punya kepalanya. Ya. Di bawahnya itu kan dia punya batangnya yang dalam kan. Kepalanya kan kalau dibandingkan dengan batangnya kan jauh kan, pasti jauh lebih panjang akarnya daripada kepalanya kan. Gunung Everest 8.800 meter di atas permukaan laut. Berarti 8,8 kilo kan tingginya kan gunung itu kan. Pasaknya 125 kilo. Kata siapa? Kata geolog. Kata ilmuwan namanya Frank Press kalau nggak salah. Baru 50 tahun yang lalu dia ngomong gitu. Dari mana lagi mau saya tahu kalau gunung itu seperti pasak? Pasak itu ternyata apa? Namanya pasak kan untuk penguat. Bumi kita tahu, sekarang bumi itu ternyata apa namanya? Mempunyai lempengan-lempengan kan? Setiap tahun bergerak. Kalau nggak ada gunung yang nancep, lempengan itu akan mudah bergerak. Karena ada gunung, jadi kayak dipasak gitu. Makanya itu untuk menjaga bumi supaya nggak gampang bergerak gitu lempengannya. Ya walaupun bergerak misalnya 1 tahun 1 senti gitu misalnya, tahu dari mana gitu loh, nggak masuk di akal kita kalau itu adalah karangan seorang manusia 1400 tahun yang lalu, nggak ada peralatan apa-apa, pura-pura mikroskop gitu, kacamata juga mungkin belum ada gitu ya. Dari mana? Belum lagi embriologi, ya tadi geologi, belum lagi nanti astronomi, semuanya ada di dalam Quran. Jadi itu bukti bahwa Quran itu adalah murni firman Allah. Gak mungkin karena itu dikatakan manusia pada zaman itu gitu. Masih banyak ayat-ayat yang lain. Insya Allah kalau nanti misalnya ada belajar Quran, bisa lebih mengetahui lebih banyak lagi ayat-ayat yang baru ketahuan baru sekarang gitu. Kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kurang lebih ada 80% sudah dikonfirmasi, masih ada 20% yang belum terkonfirmasi benar, tapi juga belum terkonfirmasi salah. Insya Allah mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, bisa juga 1000 tahun lagi baru terkonfirmasi gitu. Tapi dengan ilmu probabilitas, insya Allah semuanya terkonfirmasi benar. Insya Allah banyak sekali mengenai manusia. Ya itulah bukti bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di mana? Buktinya di Quran. Di dalam Quran menceritakan tentang manusia, bumi dan langit. Di sini ada nggak ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Mungkin ada, tetapi juga banyak salahnya gitu. Langit punya tiang nggak? Di sini sebutin tiang-tiang langit. Banyak loh, masih banyak loh. Ya saya nggak usah sebutin satu-satu lah di sini lah, itu pelajaran khusus lah. Nah kalau mau tahu bagaimana Islam mengatur manusia nih sebagai manusia nih, bagaimana mengatur laki-laki, mengatur perempuan sebagai posisi suami atau istri, nih tanya tuh Celiana. Bukan begitu, Cek? Bukan. Tadi ini prolog yang prolog ini udah sampai ke dalam-dalamnya ini bahasannya ya sama Ko Dondi ya. Nah itu mungkin dari Ko Dondi yang sudah disampaikan ke Mbak Adel, malah mudah-mudahan ya lebih tercerahkan lagi, lebih terbuka lagi wawasannya, cakrawalanya, terkhusus dalam pembahasan mengenai Alkitab ya tadi ya. Yang dimana Mbak Adel sendiri kan seorang Nasrani ya, pastinya harapannya lebih paham betul isinya gitu dibandingkan teman-teman mungkin sahabat-sahabat Moral Center yang nggak tahu apa yang lahir dari
keluarga Islam, Muslim gitu kan. Karena kan tiap minggu baca ya pasti ya. Iya, harusnya. Saya kan nggak punya, ada catatannya. Nah ini mungkin kalau ada yang mau cari yang ada catatannya gitu ya. Susah dicari di jalan ini. Cari udah susah ini. Inventaris dari tim Mu'alaf Center di Jakarta memang salah satunya ini kalau Alkitab ini ya. Jadi memang kita terbuka sekali, kita nggak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya. Jadi silahkan gitu. Walaupun andai kata ini nggak ada misalnya, andai kata ini kita nggak ada, kita bicara konsep tadi, konsep ketuhanan sama konsep keselamatan itu saja sudah cukup sebetulnya menjawab lah ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Adil selama ini gitu ya. Sudah berapa lama berarti dari awal mulai terpantik untuk mengulik? 4 bulanan lah yang intens, maksudnya intens banget gitu. Kayak dulu tuh awalnya masih apa ya, takut gitu loh, takut terutama kan sama keluarga gitu kan. Ya masih pemikirannya nanti gimana, saya tanya ke Doni kan, kalau misalnya saya mau mu'alaf ini saya durhaka nggak sih sama orang tua saya gitu loh. Banyak itu teman-teman pertanyaan banyak teman-teman mu'alaf ya yang datang ke kita untuk diskusi itu salah satunya itu, saya durhaka nggak ya, saya dosa nggak ya gitu ya, nggak dapat restu dari orang tua gitu untuk masuk Islam atau berpindah agama gitu ya. Karena memang pada dasarnya ya kepercayaan atau keyakinan kita itu kan individual kita ya, dengan sang pencipta kita gitu, tidak terikat pada orang tua, meskipun mungkin dalam sisi kalau kita mau ngomongin perasaan tuh kan paling nggak bisa gitu ya, namanya anak ke orang tua tuh nggak bisa banget, pasti kepikiran, overthinking gitu ya, was-was, hal-hal yang sebetulnya belum tentu terjadi tapi kita sudah ketakutan duluan gitu ya. Sebetulnya itu wajar Mbak Adil. Teman-teman mu'alaf yang lain juga pasti sama, posisinya sama dengan Mbak Adil saat ini. Tapi bagaimana meyakinkan diri Mbak Adil sendiri bahwa yang akan Mbak Adil pilih ini nih lebih dari orang tua Mbak Adil. Pencipta yang punya Mbak Adil, yang punya orang tua Mbak Adil, yang punya saya, yang punya Kak Doni, yang punya semuanya, alam semesta ini yang punya Allah. Nah ini yang akan Mbak Adil pilih. Jadi seberapa kuat Mbak Adil bisa mempertahankan keyakinan ini. Yakin bahwa saat kita memilih Allah, kita yakin pada Allah, Allah juga nggak akan lupa sama kita. Allah akan pegang kita, Allah akan jaga kita. Apapun yang apapun yang akan, mungkin kita akan kehilangan ya, tapi insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu. Bukan berarti nanti diganti dengan orang tua baru ya, enggak gitu ya. Tapi bagaimana setelah kita masuk Islam, tahu, kenal Islam, bagaimana konsepnya di dalam Islam, syariatnya, ketuhanannya gitu ya, kita akan semakin yakin bahwa Allah tuh paling tahu apa yang terbaik untuk kita gitu. Kita ngajuin proposal ke Allah gitu ya, ngajuin doa-doa ke Allah, kira-kira semua doa kita bakal dikabulkan nggak sama Allah? Belum tentu. Tapi Allah pasti akan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita gitu. Jadi balik lagi ke Mbak Adil, pribadi individual kita masing-masing, bagaimana meyakinin Allah itu esa, Allah itu satu, ahad, tidak ada sekutunya. Cuma kesana kita bergantung, memohon, meminta, mau nangis, mau senang, mau apa, bersyukur, itu cuma ke Allah aja. Allah itu satu, bukan tiga tapi satu, satu tapi tiga, seperti yang tadi dijelaskan dulu. Nggak, beda sekali konsepnya, jauh sekali. Itu balik lagi ke Mbak Adil, pasrahkan apapun urusan duniawi kita ke Allah. Yang kita kejar nanti akhiratnya. Satu pesan saya, jangan putus berdoa untuk orang tua ya. Allah itu maha membolak-balikan hati ya. Orang tua mungkin awal tahu anaknya misalkan berpindah agama, pasti ya marah ya kan. Itu hal yang sangat wajar gitu. Mau marah, mau maki-maki, mau emosi, mau apa, itu bentuk dari rasa kekecewaannya mereka. Usia Mbak Adil sekarang 26 tahun. Orang tua mendampingi dari usia berapa? Dari mulai lahir kan sampai 26 tahun. Kira-kira perjuangannya luar biasa nggak? Pasti. Bentuk kekecewaan mereka ya itu. Mbak Adil nggak boleh bantah, jangan membantah, jangan
menentang, jangan malah nada suaranya lebih tinggi dari mereka, jangan. Diterima saja, doakan ya. Buktikan bahwa setelah memang Mbak Adel menerima kebenaran ini, memilih Islam, Mbak Adel jadi versi terbaiknya Mbak Adel nanti dalam Islam. Tunjukkan, bukan dengan cara mendakwahi yang benar tuh begini loh Pak, Ma, Pak, Bu, nggak gitu. Tapi dengan adab kita, akhlak kita, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai anak ke orang tua, baktinya kita, itu yang perlu kita dakwahkan. Itu dakwah paling indah menurut saya pribadi ya. Itu makanya insya Allah Mbak Adel mungkin mudah-mudahan ya Pak ya, jadi salah satu yang Allah pilih yang menerima hidayah. Adel kan pasti sayang dong sama orang tua dong, pasti dong. Kalau nanti insya Allah nih, kalau misalnya Adel menjadi seorang muslimah, bisa menunjukkan kasih sayang yang lebih dari sekarang, itu adalah sebuah bukti bahwa apa yang Adel pilih tidak salah. Tidak salah. Saya punya analogi sederhana gini. Misalnya ada seorang kakek, orang tua punya anak, ya, kalau ini anaknya punya anak lagi kan cucu berarti kan. Yang kakek ini misalnya memerintahkan kepada si orang tua daripada cucunya ini A misalnya. Orang tuanya nggak mau, dia maunya B. Terus orang tua ini mengajarkan ke si cucu ini B dong. Menurut Adel, si anak ini ke kakeknya durhaka nggak? Durhaka dong, karena misalnya karena disuruh A, dia maunya B. Tapi orang tua ini ke anaknya ngajarinnya B. Menurut anggapan kalau kita misalnya dari luar nih, berarti si orang tua ini kan tidak menuruti si kakeknya, orang tuanya. Terus dia mengajarkan ke cucunya nih B kan. Terus kalau cucunya ini nggak mau ngikutin orang tuanya, dia maunya C misalnya, atau dia maunya A seperti ajaran kakeknya. Si anak ini durhaka kepada orang tuanya atau enggak? Apakah dia durhaka kepada orang tuanya? Tetapi bagaimana dengan ke kakeknya? Gitu, kan? Jadi ada istilahnya ajaran awalnya A, si ini maunya B, tapi ini ngajarinnya ke anak cucu B, si cucunya maunya balik ke kakeknya gitu, maunya balik ke ajaran A gitu misalnya. Kita mau menunjuk yang durhaka yang mana kan gimana gitu. Begitu itu baru antara kakek, anak, cucu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ajaran ya, yang diturunkan tuh hanya Islam. Terus manusia yang sudah diturunkan dikasih pesan dari sekian nabi yang sudah memberikan pesan, ada sebagian yang nggak mau, dia maunya ke sono, dia maunya ke sono, ada yang ke sana, ke sana. Jadi kan tidak semua manusia mau menerima apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita sudah tahu nih bahwa ajaran yang benar diturunkan tuh yang ini, yang dari Allah gitu. Kita durhaka nggak sama orang tua? Apa kita durhaka sama Allah yang menurunkan agama ini? Nah gitu aja gambarannya gitu lah. Saya tadi ingin menggambarkan begini juga. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Buktinya mana? Buktinya di Quran. Karena kan setiap ayat-ayat itu kita semua bisa pelajarin. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia karena Dia tahu apa yang di dalam manusia, apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia dan tubuh manusia, semuanya ada digambarkan, ya kan? Embriologi lah segala macam udah sebutin. Terus dengan bukti Quran ini, kira-kira sebagai sang pencipta nih, kira-kira saya akan menurunkan banyak agama atau hanya satu agama? Kira-kira. Misalnya ini saya punya 5 anak. Saya mengajarkan untuk bisa kamu sampai ke tempat sana, saya ngajarinnya ini yang paling cepat nih gitu. Ini yang paling aman nih gitu. Apakah si orang tuanya kan memberikan alternatif banyak gitu? Enggak dong. Orang tua lebih tahu untuk sampai ke sana, untuk sekian anaknya diberitahu nih yang bener ini, yang paling aman begini. Anaknya tuh dikasih tahu, ada yang nggak mau gitu misalnya, dia cari jalan sendiri gitu. Nah, mungkin nggak kira-kira si orang tua ini akan ngajarin banyak cara untuk sampai sana?
Pasti enggak. Orang tua lebih tahu, makanya dia ngajarin ya cuma satu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu supaya manusia selamat, Islam. Diturunkan Taurat untuk bangsa Israel. Masih juga tegar tengkuk kan ya. Kalau bahasanya kan tegar tengkuk kan. Diturunkan lagi Zabur, masih juga. Balelo misalnya. Diturunkan lagi Injil, masih juga gitu. Sampai terakhir diturunkan Quran. Qurannya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, sudah terbukti sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Kita manusia nih yang tadinya mungkin belum mengenal Quran, terus kita sekarang hidup di zaman ilmu pengetahuan, kita bisa membuktikan, terus kita mau ingkar gitu. Kebangetan kitanya gitu maksudnya. Gambaran saya cuma begitulah ya. Gambaran sederhana ya sih sebenarnya. Kita sudah bisa tahu di sini isinya apa tadi? Tadi dia bilang palsu bukan palsu. Saya cuma bilangnya tidak asli. Tidak asli. Ya, terus begini juga. Kalau kita cuma membahas Islam, Quran, Kristen, Bible, sepertinya kurang adil, ya. Di dalam sini tadi kan separuh saya udah terangkan sekilas ada kitab Yahudi namanya Tanakh, ya kan. Tetapi kalau kita lihat juga di dalam agama Yudaisme atau punya Yahudi, di sana mereka ada timbul yang namanya eksklusivisme, gitu. Eksklusif. Jadi orang tidak bisa disebut sebagai orang Yahudi kalau dia tidak lahir dari seorang perempuan yang berdarah Yahudi. Orang tidak bisa disebut dia sebagai suku apa kalau dia tidak lahir dari seorang bapak yang darahnya memang dia sukunya diakui gitu. Jadi kalau bukan orang Yahudi itu berarti bukan bangsa pilihan, disebutnya goyim. Goyim kalau di mata mereka selevel binatang lah gitulah, bukan manusia gitu, jadi boleh diapain aja gitu. Itu pandangan di dalam Yudaisme ya. Walaupun mereka mengakui bahwa Hashem atau Tuhan Sang Pencipta itu sama dengan yang disembah oleh Islam. Walaupun mereka mengakui itu, tetapi di dalam tata cara agama mereka sendiri itu mereka masih membedakan ada bangsa pilihan, ada bangsa tidak terpilih gitu. Itu Yahudi. Kira-kira rasis nggak kalau begitu? Rasis ya? Hindu juga ada kasta kan? Ada kasta yang paling tinggi, turun lagi apa gitu, sampai yang paling rendah. Artinya ada pembedaan kan? Manusia dibeda-bedakan dari dia lahir di mana, dia lahir dari siapa. Artinya tidak selevel dong manusia kan? Rasis nggak? Rasis. Buddha misalnya. Buddha, oke. Buddha dia lebih banyak filosofinya. Bagaimana menjalani hidup ini supaya nanti kita bisa meningkat sampai ke level yang lebih tinggi gitu. Sampai nirwana ya. Sampai nirwana. Banyak dosa, banyak salah. Nanti kalau reinkarnasi jadi binatang, jadi kecoa, jadi tikus misalnya. Dia di dalam Buddha membahas tentang konsep ketuhanannya tuh ada tapi sedikit sekali lah. Terus dengan reinkarnasi, bumi ini populasinya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak dong. Terus yang reinkarnasi, terus ada tambahannya, itu dari mana gitu? Nah, jadi ya paham ya maksud saya. Jadi yang paling masuk ke dalam fitrahnya seorang manusia ya cuma Islam. Karena memang cuma Islam yang diturunkan yang menciptakan manusia langit dan bumi gitu. Terbukti semuanya dalam Quran. Pilihan cerdas itu kalau Islam. Jangan bingung lagi. Gini, bukan kita melarang masuk Islam hanya karena mau menikah. Itu tidak dilarang. Menikah adalah salah satu jalan untuk masuk Islam. Tetapi juga jangan kita hanya masuk Islamnya Islam-Islaman gitu lah, maksud saya gitulah ya. Supaya supaya kita menjadi seorang muslim itu kita yakin Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa, apa yang diajarkan dalam agama ini gitu. Supaya kita yakin bahwa kita nanti memang sudah disediakan jannah buat kita gitu. Kalau cuma Islam-Islaman kan ya tahu sendiri lah. Ya gitu. Iya sih Kak, makanya saya mau belajar Islam tuh
kan kalau misal cuma mau pindah ikut gitu ya, kan kesannya udah ikut aja gitu kan. Tapi kan saya nggak mau, saya harus tahu gitu. Betul. Saya harus belajar, saya harus bener-bener apa yang saya pilih nanti bener gitu loh. Saya yakin sendiri, walaupun nanti ya semisal saya nggak jodoh sama dia pun saya akan tetap pada pilihan saya gitu, bukan karena bukan karena dia gitu. Memang jadi, karena masuk Islam itu bukan karena manusia, tetapi karena memang ini adalah jalan hidup yang sudah disediakan oleh yang menciptakan kita. Gitu. Itu benar. Gitu. Kayak apa ya, dikasih jalan gitu loh sama Allah tuh kayak gampang banget gitu loh. Alhamdulillah. Sudah diatur, sudah dimudahkan. 4 bulan. Jadinya berapa? Apanya? Nunggu berapa lama sama Mas? Oh, berapa tahun itu kok? Berapa tahun? Berapa tahun? 3 kali. Baru 3. Saya 7. 7 tahun. Saya 7, saya bongkar-bongkar dulu, saya belajar ulang dulu ini barunya. Saya nggak yakin kalau ini benar-benar salah atau enggak. Tapi saya juga tidak menyalahkan 100%. Tapi saya juga tidak bisa menerima 100%. Karena buat saya sudah tidak layak disebut sebagai kitab suci. Buat saya. Kalau buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih mau percaya ini sebagai kitab suci, itu adalah hak mereka. Sama seperti halnya juga Adel. Kalau Adel mau menerima dan memeluk Islam, itu adalah haknya Adel yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 di sini, di Indonesia. Dilindungi. 2829. Pasal 2829. Dilindungi. Jadi orang tua Adel nggak bisa melarang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah punya atau bisa mewakili dirinya sendiri di muka hukum untuk memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu dilindungi undang-undang. Kalau misalnya nih ya, saya nggak mengharapkan Adel misalnya ditolak oleh keluarga, dibuang, banyak kan gitu kan. Inilah gunanya Mualaf Center. Jadi jangan pernah takut untuk memeluk sesuatu yang memang kita yakini benar. Ada Mualaf Center yang bisa membantu. Insya Allah. Sudah siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, saya cuma pastikan aja ya, bahwa yang Yesus ajarkan itu bukan percaya dia mati di atas kayu salib nebus dosa kita, bukan. Nih ajaran Yesus nih. Jadi masih ada yang benar di sini nih ya. Matius 18 ayat 3 nih. Nih 3 nih. Coba. Lalu berkata, aku kecil dan menempatkan di lalu ini 17 atau 18? Ini 17. Sorry. Yang 18. 18 kan? 18 ayat 3. Benar. Ini benar ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bilang apa? Bertobat kan? Bertobat, tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil. Dosa. Bertobat dari dosa. Yesus bilang nggak dosanya orang-orang itu ditebus sama darahnya Yesus di salib, di kayu salib? Enggak. Cuma suruh bertobat ya. Nah, terus yang ngajarin dosa manusia ditebus dengan mati Yesus di kayu salib, yang bilang Yesus bukan? Nggak ada ya begitu. Kalaupun ada, itu adalah ciptaan penulis. Itu ada yang kasih komen begitu. Jelas sebenarnya. Jadi masih ada yang benar gitu di sini, masih ada yang benar. Tinggal kita mau ikut atau mau nyembah gitu aja. Kalau tadi bilang jalan dan hidup dan kebenaran, Yesus jalan tadi dikasih analogi sama Samru, sama Rijan ya. Imam Rijan. Karena Yesus jalan. Terus jalan dan hidup dan kebenarannya umatnya Nabi Musa siapa? Musa. Jalan dan hidup dan kebenarannya umat Nabi Daud siapa? Ya Nabi Daud. Jadi kalau Yesus bilang akulah jalan dan hidup dan kebenaran, ya nggak ada salahnya gitu. Dia sebagai jalan. Pertanyaannya mau nyembah jalan atau mau nyembah tujuannya gitu. Kalau mau nyembah jalan, kenapa nggak sekalian nyembah jalan sudah depan gitu menurut saya. Ibaratnya gitulah ya. Tapi alhamdulillah Mbak Adel ini udah siap. Sudah siap. Minta tolong kalau gitu Ceriana kalau gitu. Tolong sahadatin. Tapi gini, saya juga ingin kasih pesan gini. Orang bersahadat itu kan memang di mulut ya. Iya. Tapi yang lebih penting itu adalah di hati. Nah, di mulut kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
itu kan menjadi pertanda bahwa kita memeluk agama Islam. Tetapi kan kita harus buktikan, ya kan? Apakah kalau kita cuma harus bersyahadat, sudah bersyahadat terus kita disebut muslim terus sudah cukup sampai di situ? Nah, setelah syahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Ini semuanya disebut sebagai rukun Islam, ya kan? Buktinya apa? Kita disebut sebagai muslim kalau kita sudah bersyahadat. Kita melakukan ini semua gitu. Siap melakukan ininya? Salat subuh masih gelap salat subuh. Insya Allah nanti akan terbiasa. Kalau sudah mencoba kemudian mengulang, itu nanti akan terbiasa. Siap ya? Ini ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Ini bukti bahwa kita menjadi seorang muslim. Nah, satu lagi, di Islam itu kita memahaminya gini, sebelum kita lahir jadi manusia begini, roh kita kan ya, kita kan bisa hidup ini kan karena roh itu kan yang menciptakan kan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Sebelum kita menjadi manusia seperti ini, kita dulu tuh sebenarnya udah bersumpah kepada pencipta kita, Tuhan, istilahnya roh kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah kita menjadi manusia, kita semua udah lupa. Nah, hidup di dunia inilah saatnya atau kita diberi kesempatan untuk mengulang sumpah kita sebelum kita jadi manusia gitu ya. Jadi setiap manusia yang lahir itu sebenarnya dia fitrahnya itu adalah seorang muslim gitu. Muslim itu kan dia apa namanya, sebagai manusia yang berserah diri kepada kehendak Sang Pencipta. Nanti pada waktu dia besar, misalnya dia menjadi Kristen atau menjadi ini, terus dia menerima informasi tentang Islam, terus dia berpikir seperti Adel, kemudian dia menerima sampai ada memeluk Islam, itu artinya sebenarnya manusia itu bukan pindah agama sebenarnya, tapi dia kembali ke fitrahnya gitu. Di Islam gitu hebatnya. Dan satu lagi terakhir sebelum syahadat ya, kalau Mbak Adel nih bersyahadat menyatakan diri sebagai seorang muslimah, di dalam Islam kita paham bahwa dosa-dosa yang pernah Mbak Adel pernah lakukan dulu sebelum apa istilahnya setelah akil balik, insya Allah dihapuskan. Insya Allah dihapuskan dengan catatan nanti Islamnya Mbak Adel harus baik, ya. Jadi istilahnya kembali dari nol nih. Tapi kebaikannya nggak dihapus, kerennya di situ. Tetap dihitung, tapi dosanya aja dihapus. Insya Allah. Ya, Bismillah kalau gitu. Saya Liana, minta tolong. Bisa pinjam mic-nya? Boleh. Saya benerin dulu ya kerudungnya. Maaf ya Mbak. Alhamdulillah. Saya taruh di sini. Kok nggak yang pasnya Happy Mualaf? Oh, kalau saya Happy Mualaf, pasnya Happy Muslim. Tahun kemarin. Udah ya? Iya, tahun kemarin. Tema kita tahun ini Happy to be Muslim. Baik. Ya, Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Setelah tadi kita diskusi. Berapa jam tadi Kang? 2 jam. 2 jam. Oh, 2 jam ya? Benar. 2 jam. Nggak berasa ya? Asik ya ngobrolnya ya Mbak Adel ya? Kira-kira ada yang mau ditanya atau Sudah yakin mantap ya? nih? Mantap. Tidak ada paksaan sama sekali ya Mbak Adel ya? Datang ke sini juga atas keinginan Mbak Adel sendiri. Kami nggak ada yang memaksa, Koh Doni nggak maksa, Iya. nggak kan Koh? Tidak masalah. Oke. Saya nggak ngerayu kan ya? Enggak kok. Oh ya, kita pakai bantuan ini ya. Kertasnya nanti Mbak Adel bisa baca dari sini. Nanti ini dibaca sampai sini ya. Nanti disebutkan aja nama, tanggal lahir, alamat pekerjaan. Alamatnya nggak usah lengkap, ini aja ya. Bisa dipegang. Ini saya di sini aja. Yap.
Insya Allah Mbak Adel sudah yakin, sudah mantap. Setelah ini Mbak Adel sudah siap dengan semua konsekuensinya. Kewajiban-kewajibannya nanti akan berbeda sekali dengan agama Mbak Adel sebelumnya ya. Dalam Islam ada syariat ya, bahkan semuanya tuh diatur gitu. Nah nanti ini proses belajarnya juga akan bertahap gitu ya Mbak Adel ya. Baik, kita bisa mulai ya. Kok Bendi tadi baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca silakan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Adel Wonogiri, 13 Oktober 1996, alamat Jogja, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen Protestan. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, hari Rabu, tanggal 26 April tahun 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen Protestan, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Adel ikuti saya pelan-pelan, gak usah terburu-buru ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya Mbak Adel. Alhamdulillah. Alhamdulillah.